Halo, kembali lagi bersama saya Adam Pasha Nurzaman. Nah, di sini sekarang kita akan coba berbincang dan berbicara dengan salah satu alumni kita dari mahasiswa Sistem Informasi, yaitu Kak Andiko. Nah, Kak Andiko ini sekarang sedang bekerja di Bank Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba panggil aja. Halo, Kak Diko. Halo Adam. Oke, Kak, sekarang boleh Kakak kenalin diri dulu Kak, biar binisian-binisian pada tahu itu Kakak alumni dari angkatan berapa dan segala macamnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Andiko. Saya alumni mahasiswa BINUS University, jurusan Sistem Informasi. Saya BINUSian 2017. Oke, Kakak berarti alumni tahun lulus 2017. Nah, Ya, Kakak tuh betul. dulu waktu kuliah itu magangnya di mana sih Kak? Aku magang di salah satu perusahaan kelapa sawit, namanya Ciputra Agro Persada. Oke, nah di situ tuh Kakak magang sebagai apa? Magang sebagai apa ya? Bisa dibilang kayak sistem analis juga sih. Jadi Hmm. kita ada satu project gitu, kita mengerjakan project itu bareng-bareng. Oke, berarti Kakak magang sebagai sistem analis. Nah, sekarang yang aku pengen tahu sebelum kita ngebahas tentang dunia Kakak yang sekarang nih di Bank Indonesia, dulu nih Kakak tuh pengalaman berorganisasinya seperti apa, Kak? Boleh dijelaskan? Oke, boleh. Jadi pertama kali masuk ke BINUS University, waktu itu semester 1 udah gabung ke 2 organisasi. Yang pertama di BASIC, itu Bina Nusantara Swimming Club, yang satu lagi di Himsiswo, Himpunan Sistem Informasi. Kebetulan pas semester 1 masih jadi anggota, terus di semester 2 udah mencoba menjabat sebagai bendahara di BASIC, dan masih anggota juga di Himsiswonya. Semester 3-nya kebetulan dikasih kesempatan buat jadi koordinator di BASIC juga, di Himsiswo juga gitu. Terus habis itu semester 4, semester 5, terus-terusnya kira dicoba dikasih mandat lah. Pernah juga menjabat sebagai ketua Himsiswo 2016, 2015, 2016. Seperti itu. Berarti Gitu. pengalaman Kakak lumayan banyak ya, Kak, di organisasi. Bisa dibilang begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke tentang Kakak sekarang. Nah, sekarang itu yang saya tahu Kakak itu sekarang kerja di Bank Indonesia. Nah, kerja di Bank Indonesia itu sebagai apa sih, Kak? Kebetulan saya di Bank Indonesia sebagai sistem analis juga. Sistem analis juga. Oke, kalau boleh dikasih tahu nih Kak, dijelasin sistem analis di Bank Indonesia tuh ngapain, Kak? Sama halnya dengan pengertian pada dasar umumnya sebuah sistem seorang sistem analis ya. Kan kalau kita sistem informasi itu menghubungkan antara bisnis dan teknologi tuh. Nah, siapa sih yang menghubungin bisnis dan teknologi, cara ngobrolnya gimana? Nah, ini sisi sistem analis ini yang dia sebagai jembatannya. Seperti itu ya, Kak. Oke. Nah, mungkin banyak yang bertanya juga nih, Kak. Kenapa Kakak memilih untuk bekerja di Bank Indonesia? Kalau memilih pekerjaan, mencari setiap kesempatan yang ada di depan kita sih. Itu. Jadi mau pekerjaannya apapun sebenarnya ya selama ada kesempatan kita ambil aja, dan kebetulan kesempatan di depan mata saya waktu itu bekerja, yuk kita bekerja di Bank Indonesia gitu. Sekalian kita pengen ikut andil lah dalam, yuk ikutin zaman, kita membantu berkontribusi untuk negara. Oke. Nah, paling sekarang mungkin juga ada yang bakal nanya nih, Kak. Kira-kira ketika nantinya ada mahasiswa sistem informasi yang ingin bekerja di Bank Indonesia, itu dia bisa bekerjanya selain jadi sistem analis, bisa sebagai apa lagi nih, Kak, di Bank Indonesia? Khususnya untuk mahasiswa sistem informasi atau seluruh mahasiswa? Mahasiswa sistem informasi sih, Kak. Oh, kalau mahasiswa sistem informasi kebetulan jadi BI Bank Indonesia itu tuh membuka lowongan setiap tahunnya, itu namanya PCPM. Jadinya kita bisa ikut seleksi PCPM. Di situ kita belajar semuanya. Kalau nanti seandainya kalian lulus dan kalian ditempatkan di departemen yang IT, atau bisa kita sebut sebagai DPSI, Departemen Pengelola Sistem Informasi. Jadi nanti sana bisa dilihat kebutuhannya lebih ke arah sistem analis kah, ke programmer kah, atau ke bisnis analis gitu, atau mengurusi tentang infrastruktur, ada security, ada macam-macam di situ.
Oke, berarti nggak cuma jadi sistem analis, bisa jadi programmer juga dong ya, Kak, ya? Iya, betul. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, sebagai Kakak anak sistem informasi yang sekarang bekerja di Bank Indonesia, apa dampaknya bagi Kakak sendiri pribadi, ketika melakukan pekerjaan di, bisa dibilang, perusahaan yang negara-negara gitulah, gitu? Dampaknya apa nih, Kak, buat Kakak sendiri? Dampaknya banyak, karena gini, ketika kita bekerja kalau kita bekerja di perusahaan swasta, ada untuk apa, ada sesuatu yang kita dapat. Tapi kalau kita bekerja di pemerintahan, kebetulan Bank Indonesia itu, setara dengan pemerintahan yang lainnya, jadinya berdiri sendiri, karena Bank Indonesia lembaga independen, gitu. Jadi kita bersama-sama dengan pemerintah untuk, menjaga stabilitas rupiah dan lain-lain. Nah, untungnya apa sih buat saya, jadi kita bisa melihat secara helikopter view. Kalau kita biasanya kita melihatnya di level teknisnya, kita melihatnya juga, sekarang luasnya, cakupannya lebih luas lagi. Yang kita harus pikirin gimana ke masyarakat, dampaknya seperti apa, apakah kebijakan yang kita keluarkan itu akan berdampak baik untuk masyarakat dan yang lain-lain gitu. Oke, berarti ya dampaknya lumayan besar ya, Kak, ya? Nah, kalau misalkan aku mau nanya nih, Kak, kira-kira apakah, eee, sulit jika misalkan aku sendiri yang masih mahasiswa nih, mau masuk ke Bank Indonesia tuh, dari pandangan Kakak yang sudah masuk tuh, tahapannya sulit atau enggak, Kak? Buat apanya enggak sih, sebenarnya nggak sulit. Kita harus percaya diri, kita harus, eee, yang penting kita optimis. Kita percaya diri, kita optimis dan belajar, terus akhirnya ya kita mau mencoba dan mau maju, ya akhirnya pasti bisa sih. Percaya aja, pasti ada. Oke, sebenarnya ada 2 pertanyaan lagi nih. Yang pertama ya, Kak, menurut Kakak sendiri, apakah IPK dan pengalaman organisasi ini, sangat penting untuk nantinya kita bekerja, atau salah satunya aja atau bahkan dua-duanya nggak penting gitu, Kak? Boleh dijelaskan nggak dari pandangan Kakak? IPK dan organisasi itu sangat penting. Oke. Kenapa? Karena pertama, ketika perusahaan untuk menyeleksi calon pegawainya, itu yang dilihat adalah pertama kali IPK. Kemudian organisasi. Kenapa organisasi penting? Itu karena kita melihatnya gini, seperti contohnya gini, kita gampang bisa melihat orang ini bagus atau enggak dengan cara dia berbicara, dengan cara dia bekerja sama dengan orang lain. Hal-hal itu bisa didapat di mana? Pasti didapetin di organisasi. Kenapa di organisasi kita, memunculkan rasa, "Yuk kita mau kerja sama, yuk kita punya satu visi misi yang sama nih." Jadinya kerja teamwork-nya itu akan muncul, itu yang pertama. Kemudian inisiatif. Dengan kita berorganisasi, kita memunculkan rasa inisiatif. Kenapa inisiatif penting? Karena di dunia pekerjaan, inisiatif itu kunci kita untuk lebih menjadi orang yang paling baik gitu loh. Pekerjaan kita akan lebih mudah jika kita inisiatif. Penilaian atasan terhadap kita juga akan lebih baik ketika kita inisiatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, mau mencoba. Kuncinya mau mencoba itu tuh gini, kadang orang takut kalau kita mau mencoba tuh, aduh takut gagal, aduh takut dimarahin. Tapi percayalah, semua pengalaman itu tuh nggak akan apa ya, nggak akan ada hasilnya kalau kita nggak mencoba, ya kan? Nah, Betul. pengalaman-pengalaman itu didapat di mana sih? Pastinya ada di organisasi. Karena menurut saya, ketika kalian masih ada di kuliah, ketika kalian masih ada di semester 2 sampai semester 5, sebelum penjurusan, sebelum kita fokus skripsi, kalian pasti di organisasi dan jadikanlah itu lab eksperimen kalian. Kalian mau gagal berkali-kali, ya nggak apa-apa. Toh Albert Einstein gagalnya beratus-ratus kali. Akhirnya dia bisa jadi seorang ilmuwan dan dikenal di mana-mana. Sama halnya dengan kalian gitu. Tapi jangan jadikan gagal itu menjadi hambatan yang kalian nggak mau mencoba untuk memperbaikinya gitu. Jadi ketika kalian menemukan sebuah kegagalan, ya kalian belajar dan cari cara untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi. Itu sih. Oke, Kak, itu sangat-sangat dalam nih, Kak, bahasanya. Oke, untuk yang terakhir kalinya mungkin juga waktunya juga Kakak terbatas, sepatah dua patah kata, Kak, untuk mahasiswa sistem informasi khususnya yang ngedengerin, pembicaraan kali ini,
kalau memang ingin berkarir di Bank Indonesia ataupun di pemerintahan lainnya, dari Kakak sendiri gimana, Kak? Dua patah katanya. Ini menurut saya ya. Jadi gini, buat mahasiswa sistem informasi khususnya yang semester 1, semester 2 yang baru baru memulai kuliah, kalian cobalah untuk meraih IPK setinggi mungkin. Karena IPK itu susah untuk didapat kalau kalian udah semester di tengah, semester 3, semester 4. Yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman yang di semester 5, 6, 7 yang sedang fokus skripsi, percayalah apa yang kalian jalanin, apa yang kalian lakukan di skripsi, hambatan itu yang akan menjadi kalian lebih gampang nantinya di kerjaan. Karena di dunia pekerjaan kita belajar yang namanya birokrasi, kita belajar yang namanya work ethics, kita belajar yang namanya formal, harus seperti apa, itu kita belajar semua. Dan bukan belajar, kita lakukan semua, sorry. Gitu, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah punya pikiran nggak mau untuk kita berkontribusi dengan negara gitu loh. Sekecil apapun kita bisa berkontribusi untuk negara, ya lakukan. Mau kalian di swasta atau kalian bekerja di pemerintahan, mau mengejar PNS atau seperti saya ada di lembaga independen di Bank Indonesia gitu. Seperti itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih banyak Kak atas sharing-sharing pengalaman dan ilmunya. Semoga buat Binusian yang mendengarkan jadi insight lebih baik lagi bagi mereka ya Kak. Betul. Oke, semoga kalau gitu semangat terus ya. Iya, terima kasih Kak. Kalau begitu terima kasih juga. Maaf udah ganggu waktunya. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama.